Saya akan memperkenalkan narasumber kita yang ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Dr. Stephen Einstein Liao. Beliau lahir di Pontianak 6 November 1981. Ya. Jadi Dr. Stephen Liao diselamatkan pada tahun 1994 pada usia 13 tahun. Dr. Stephen Liao menyelesaikan program studi doktor umum pada tahun 2004 di Universitas Indonesia. Dia menyelesaikan Master of Divinity di Grave International Theological Seminary pada tahun 2005. Lalu, beliau juga menyelesaikan Doctor of Religious Education di Tabernacle Baptist Seminary di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2011, ia menyelesaikan studi terakhirnya, menyelesaikan Doctor of Theology di Bible Baptist Seminary di Amerika Serikat. Beliau memiliki satu istri, nama Ibu Desi Anwar, dan mereka dikaruniai anak 3 orang, Stuart, Sira, dan Sergius. Pelayanan beliau sekarang, dia saat ini salah satu gembala sidang di GBIA Grave, dan juga menjabat sebagai purek akademis dari Grave International Theological Seminary. Sumber kita, dan untuk memberikan semangat kepada beliau, kita memberikan aplaus bagi dia. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan merdeka semua. 71 tahun yang lalu negara kita menyatakan kemerdekaannya. Tetapi saya ingin ajak kita buka satu ayat Alkitab. Mari kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-8. Dan kita akan membaca ayat 31 dan 32. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 31 dan 32, 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memang negara Indonesia secara politik, dan kita juga secara politik sudah merdeka 71 tahun yang lalu. Tetapi Yesus berbicara mengenai kemerdekaan yang lebih penting lagi. Sehingga orang-orang Yahudi yang mendengarnya, kalau kita baca ayat 33, 34 dan seterusnya, sempat protes sama Tuhan kita. Mereka bilang, kami anak Abraham, kami bukan hamba siapa-siapa. Padahal aneh sekali, waktu itu orang Yahudi adalah jajahan Roma, tapi mereka bagaikan menolak realita. Dengan bangganya mereka berkata, kami bukan hamba siapa-siapa, padahal mereka hamba Roma waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan kemerdekaan yang Yesus bicarakan di sini bukan kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi atau kemerdekaan apapun lagi yang lain, tapi kemerdekaan yang paling penting, yaitu kemerdekaan rohani. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kesesatan, kemerdekaan dari penipuan iblis. Dan bagaimana cara mendapatkan kebenaran itu? Tadi kita baca di ayat 32, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Di mana kita bisa cari kebenaran itu? Tadi ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi syarat mengetahui kebenaran adalah tetap berada di dalam firman Tuhan. Nah, itu ingin kita lakukan hari ini. Kita hari ini bukan datang ke sini untuk sekedar bicara tanpa ujung, tanpa awal. Tidak. Tetapi kita ingin menyelidiki firman Tuhan. Jadi seminar hari ini dengan tegas kita katakan dari awal didasari atas premis-premis tertentu. Nomor satu adalah bahwa sumber kebenaran kita tidak lain adalah firman Tuhan. Sumber kebenaran bukan saya.
Bukan kata pendeta A, pendeta B, atau paus A, paus B, atau santo A, santo B, atau siapapun lagi yang lain. Tapi bahwa standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Alkitab. Ya. Ini harus nomor satu dipegang dulu. Kalau enggak, kita bisa bicara panjang lebar dan tidak pernah ketemu sedikit pun. Nah, coba kita lihat lagi. Saya ajak kita baca satu ayat lagi sebagai pembukaan kita. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jika sudah dapat, kita baca kembali bersama-sama, karena ini pembukaan. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ini yang saya harap akan dapat kita lakukan selama kurang lebih 5-6 jam ke depan. Ya, kalau dipotong dengan istirahat segala macam, kita punya waktu kira-kira begitu banyak untuk mempelajari dan menguji. Kalau menguji itu minimal harus ada 2 hal, saudara. Menguji itu minimal harus ada 2 hal. Ya. Nomor 1 harus ada standar, dan nomor 2 harus ada akal budi untuk menguji. Jadi 2 hal ini yang paling penting untuk dipakai pada pagi hari ini sampai nanti sore hari. 1, ada standar. Standarnya dulu apa? Tadi kita sudah sepakat, standarnya adalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita bagaikan memiliki penggaris, atau memiliki barometer, atau memiliki kompas, atau apapun alat standar uji itu. Tapi nomor 2 yang penting juga dipakai adalah akal sehat kita yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk bisa meneliti, menguji segala sesuatu. Dan 2 hal ini tidak ada pada pagi hari ini. Oleh karena itu sebenarnya Anda boleh ketinggalan semua yang lain. Kalau ada yang datang sini, oh saya ketinggalan dompet. Ya, memang berbahaya ketinggalan dompet, saudara. Tapi nggak terlalu masalah besar. Ya. Karena di sini nanti makan siang gratis kok, nggak disuruh beli gitu ya. Ketinggalan dompet nggak masalah. Ya. Anda bilang saya ketinggalan handphone, ya, nggak terlalu masalah juga. Malah bagus sudah ingat sama Tuhan, supaya handphone Anda nggak berbunyi. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, tolong yang punya handphone dan sebagainya, untuk men-silentkan atau mematikan handphone, supaya nanti dalam acara kita seminar, ya tidak mengganggu suasana kita. Tapi yang jangan lupa untuk kita bawa dan kita pakai hari ini adalah akal budi kita yang menyelidiki firman Tuhan, menguji segala sesuatu dengan baik. Oke. Oke, baik. Dan tema kita pada hari ini adalah kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, terutama dalam keselamatan. Nah, kalau kita bicara mengenai kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, pertama yang harus kita lihat, itu saya mengajak kita melihat tentang Allah dan manusia itu sendiri dulu. Allah itu siapa? Manusia itu siapa? Coba kita buka dalam Kejadian pasal 1. Yang adalah dasar dari segala-galanya. Kita lihat Kejadian pasal 1. Dan ada orang yang pernah berkata, ayat apa yang paling penting dalam Alkitab? Ayat yang paling penting dalam Alkitab adalah Kejadian 1 ayat 1 katanya. Ya, bisa jadi benar, saya memahami konsep seperti itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah. Allah adalah pribadi yang sudah ada sebelum yang lain. Dan dia yang menciptakan segala-galanya. Dia menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu dia berdaulat. Sebenarnya kalau kita orang Kristen, kita tidak boleh meragukan bahwa Allah berdaulat. Dia adalah pencipta. Kalau dia tidak menciptakan, kita nggak ada di sini. Dan ketika dia menciptakan, dia bebas menciptakan apa saja yang dia inginkan. Dia mau ciptakan kita seperti apa, itu hak dia. Karena dia adalah Allah. Jadi Allah berdaulat itu sudah diajarkan sejak dari Kejadian 1 ayat 1.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bukan hanya Allah menciptakan langit dan bumi, coba kita baca di ayatnya yang ke-26 dan 27 dari Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Satu-satunya ciptaan Allah yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, dalam 6 hari penciptaan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia. Ya, adalah manusia. Ya. Oke, jadi kita sudah melihat Allah itu siapa. Allah adalah pencipta, dia pasti berdaulat. Tapi kita masuk ke siapa manusia kalau gitu. Siapa manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Satu-satunya yang disebut demikian di dalam Alkitab. Ya, binatang Tuhan ciptakan, tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan, tapi tidak pernah dikatakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Lalu kita tahu dari mana bahwa manusia bertanggung jawab? Kita tahu dari mana manusia bertanggung jawab? Nah, ini sudah kita lihat di pasal yang kedua. Coba kita lihat pasal yang kedua. Di pasal yang kedua, kalau kita baca di ayat yang ke-7, kita melihat lebih mendetil bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu. Kadang-kadang ada orang yang mau mengkontradiksikan kejadian 1 dengan kejadian 2. Dia bilang kejadian 1 kok beda dengan kejadian 2. Kita bilang tidak beda. Cuman kejadian 2 memberikan detil yang lebih. Dan di kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu kita baca lagi ya, ayat 16 dan ayat 17. Ini di sini sangat penting. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mulai melihat di sini konsep tentang tanggung jawab. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, kemudian Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia berupa suatu perintah yang harus manusia lakukan. Dan perintah itu adalah bahwa dia boleh makan semua yang lain. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Pada hari engkau makannya, engkau akan mati. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, ya, mulai kita mendapatkan konsep tentang tanggung jawab di sini. Ternyata manusia, dia bisa bertanggung jawab karena dia bisa memilih. Dia bisa memilih. Tuhan kasih dia suatu pilihan. Kamu bisa makan, bisa juga tidak makan. Dan ketika manusia bisa memilih, maka dia harus bertanggung jawab atas pilihannya itu nanti. Tuhan bilang, kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Pada hari engkau makannya, engkau akan mati. Dan saudara kasih Tuhan, kita melihat inilah mulai terlihat perbedaan antara manusia dengan binatang. Baik manusia maupun binatang sama-sama bisa memilih sebenarnya. Sama-sama bisa berkehendak. Tapi ada bedanya. Manusia adalah satu-satunya yang membuat pilihannya atau kehendaknya atas basis moralitas benar dan salah. Sekali lagi, manusia adalah satu-satunya makhluk yang membuat pilihannya berdasarkan basis moralitas benar atau salah, baik atau buruk, benar atau tidak benar. Nah, binatang tidak memiliki konsep moralitas. Binatang tidak tahu sesuatu itu jahat atau sesuatu itu baik.
Karena Tuhan tidak menciptakan binatang menurut gambar dan rupanya. Binatang tidak punya konsep itu. Binatang membuat keputusan. Oh iya, binatang membuat keputusan. Kalau kita menonton dokumenter binatang, kita lihat misalnya singa, dia mengendap-endap, ya, dia pilih mangsanya. Ada banyak di situ misalnya kijang-kijang. Dia harus membuat keputusan yang mana yang mau dia serang. Oh, dia serang yang lemah. Tapi keputusan singa tidak didasarkan kepada moralitas. Keputusan singa didasarkan kepada insting dia. Kepada survival yang telah Tuhan taruh ke dalam dirinya. Singa tidak menimbang-nimbang, ini benarkah, ini salahkah, ini baikkah, ini jahatkah, tidak. Dia membuat keputusan, ya, dia membuat keputusan, tetapi bukan atas dasar moral. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa membuat keputusan berdasarkan moral. Dari yang Tuhan ciptakan dalam 6 hari penciptaan yang tercatat. Tentu saya tidak bicara mengenai malaikat pada saat ini, karena sebenarnya malaikat juga bisa ya. Tapi malaikat tidak diceritakan di dalam Kejadian 1 dan 2. Nah, oleh karena itu, ya, kita masuk di sini dalam ini kalau Anda melihat lembaran materi Anda, ada beberapa yang saya sengaja kasih ini ya. Saya kasih kosong supaya nanti diisi. Ya. Tapi kalau nanti Anda kelewat misalnya, atau Anda tidak tahu isinya apa, nanti bisa diisi sama-sama. Ya. Jadi, konsep pertama yang saya ingin kita tackle, ingin kita pelajari adalah bahwa kalau Tuhan, atau kalau seseorang ingin dimintai tanggung jawab moral, atau kalau seseorang memiliki tanggung jawab moral, ada satu syarat yang harus dia miliki, yaitu bahwa dia harus punya yang namanya kehendak bebas. Dia harus punya kehendak bebas. Kalau seseorang tidak punya kehendak bebas, maka dia tidak punya tanggung jawab moral. Tidak punya tanggung jawab moral. Nah, dan sebagai ilustrasi, baru-baru ini terjadi tanggal 7 Juli 2016. Mungkin bagi yang suka membaca berita luar negeri, masih ingat ya. Di Amerika, di kota Dallas, di Texas sana, polisi sedang mengawal protes damai, ya, dan ada sniper yang sengaja mengincar polisi-polisi itu. Jadi polisi-polisi Amerika di situ ditembakin. Kalau saya nggak salah ada 5 orang yang mati atau kira-kira seperti itu. Dan ini sniper yang sangat berbahaya. Snipernya sembunyi di gedung, ya, dan polisi juga sudah isolasi dia, tapi polisi juga nggak berani langsung masuk karena sniper ini punya senapan yang berbahaya. Kalau polisi langsung masuk bisa tembak-tembakan, nggak tahu berapa lagi yang mati polisinya. Jadi akhirnya polisi memakai satu cara yang sangat baru. Ya, mungkin ini sempat masuk berita dan sebagainya, yaitu mereka memakai robot, saudara yang kasih Tuhan. Jadi mereka memakai robot yang dikontrol dengan remote. Ya, jadi robot itu yang masuk ke gedung itu, dan robot itu dikasih bom rupanya. Dipasang bom. Nah, biasanya robot-robot ini dipakai untuk menjinakkan bom. Tetapi kali ini diganti fungsi. Dari robot penjinak bom menjadi robot yang bawa bom. Dan robot itu dikendalikan sampai ke ruangan si sniper ini, ya, lalu diledakkan. Dan snipernya mati. Dan terjadilah diskusi yang ramai di media massa mengenai penggunaan robot untuk melumpuhkan teroris. Terjadi berbagai diskusi lain sebagainya. Salah satunya yang orang kadang-kadang bilang adalah kenapa langsung pakai bom yang mematikan? Kenapa nggak pakai sesuatu alat yang melumpuhkan? Misalnya gas air mata kah? Atau pakai yang lain-lain lagi. Ya. Tetapi dalam semua diskusi itu, ya, di koran kah, di internet kah, tidak ada satupun yang menyalahkan robotnya. Ya. Semua yang dipertanyakan adalah keputusan dari kepolisian. Ya. Kenapa Pak Polisi begini? Kenapa Pak Polisi begini? Kenapa Pak Polisi nggak pakai gas air mata? Nggak dipersalahkan kenapa robotnya begini? Kenapa robotnya begitu? Enggak.
Sama sekali nggak dipermasalahkan. Ya, kenapa? Ya karena semua orang tahu robot ini hanyalah alat saja. Ya. Yang perlu diminta tanggung jawab siapa? Ya ini orang ini, gitu. Ya. Orang yang mengendalikannya. Gitu. Ya. Robot ini jelas nggak bisa diminta tanggung jawab. Karena dia tidak punya apa? Kehendak bebas. Ya. Dia hanya mengikuti perintah dari orang yang pegang remote ini. Walaupun remote-nya makin lama makin canggih. Tapi tetap saja. Ya. Nah, salah satu perkembangan teknologi yang sangat besar hari ini kan namanya artificial intelligence. Ya, AI. Dan ini menjadi suatu bidang studi yang sangat hebat sekali. Bahkan tahun ini terjadi suatu kemajuan yang hebat dalam AI. Ya, kalau ada yang mengikuti, ya, pertama kalinya ada program komputer yang mampu mengalahkan manusia dalam permainan Go. Ya. Nah, jadi kalau program komputer mengalahkan manusia dalam catur itu sudah sering, saudara. Jadi Kasparov segala macam itu udah kalah lawan komputer sekarang. Ya. Karena komputer bisa menghitung sampai langkah kesekian. Ya. Tetapi ada satu permainan yang dari timur yang biasa dimainkan di Cina, Korea ataupun Jepang yang namanya Go, ya, hitam putih bijinya itu. Dan sampai tahun ini sebenarnya belum ada program komputer yang mampu mengalahkan manusia yang level Grandmaster. Ya. Tetapi Google membuat sebuah program, ya, deep learning pakai algoritma dan sebagainya yang mampu mengalahkan manusia. Ya. Tetapi dengan nanti makin pesatnya artificial intelligence, dengan makin munculnya robot dan lain sebagainya, pertanyaan mengenai tanggung jawab moral ini akan muncul juga. Ya. Siapa yang punya tanggung jawab moral nanti? Atau sedikit lebih ini lagi, sedikit lebih praktis lagi. Anda tahu di Amerika sekarang sedang besar-besaran, mereka uji coba ya, company-company seperti Google, kemudian Tesla, mereka sedang mencoba mobil yang bisa nyetir sendiri sekarang. Dan ini sedang besar-besaran diuji coba di jalan-jalan di Amerika. Saya sih nggak yakin kalau jalan Indonesia bisa gitu ya. Nah, terlalu ribet gitu ya. Tapi jalan-jalan di Amerika mereka coba autonomous car. Ya. Tapi sekarang yang sedang diperdebatkan adalah kalau kecelakaan nanti siapa yang bertanggung jawab? Apa jangan-jangan nanti programmernya yang bisa dituntut gitu? Ya, karena programmernya yang nggak bersalah, yang jelas nggak mungkin mobilnya yang dituntut gitu. Mau tuntut siapa mobilnya? Pasti harus ada pikiran di balik siapa pembuat softwarenya. Nah, jadi kita melihat di sini tanggung jawab moral, kita sepakat bahwa harus ada kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas. Jadi kita tidak minta tanggung jawab dari robot. Ya. Kalau gitu apa itu kehendak bebas? Ya. Apa itu kehendak bebas? Ya. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai free will, ya, kehendak bebas. Ada beberapa definisi atau dua definisi yang menarik ya. Kemampuan untuk membuat keputusan tanpa ditentukan atau ditetapkan oleh pihak atau faktor luar. Jadi kata kuncinya tanpa ditentukan atau ditetapkan. Ya. Bukan berarti tidak dipengaruhi. Ya, orang yang punya kehendak bebas bisa dipengaruhi oleh faktor luar, tapi tidak ditentukan oleh faktor luar. Ya. Jadi beda dipengaruhi dengan ditentukan. Misalnya, kalau saya datang bawa makanan yang lezat sekali kepada Anda, ya, ayo makan, ayo makan. Ya, saya adalah faktor luar yang menggoda Anda. Jadi mempengaruhi Anda. Tetapi keputusan Anda tetap tidak ditentukan oleh saya. Walaupun sangat menggoda, tapi Anda tetap bisa bilang tidak. Yaitu kehendak bebas. Nah, ada definisi kedua lagi yang komplementer yang berkata bahwa kehendak bebas berarti kemampuan untuk membuat keputusan yang berbeda dalam situasi yang sama. Jadi ini sangat menarik definisi ini. Kemampuan untuk membuat keputusan yang berbeda dalam situasi yang sama. Atau disebut power of contrary choice. The power of contrary choice.
Jadi maksudnya begini, ya. Tadi pagi saya berdiri di depan kloset baju saya atau rak baju saya. Saya pilih mau pakai jas warna apa. Dan ada dua pilihan. Satu yang saya pakai sekarang warna biru, ya. Satu lagi warna abu-abu. Dan kalau saya punya kehendak bebas, berarti dalam situasi yang sama persis itu, saya bisa memilih biru, bisa juga memilih yang lain. Bisa juga memilih abu-abu. Itu berarti saya punya kehendak bebas. Karena ada orang nanti akan menyangkal ini. Mereka akan bilang, dalam situasi tertentu, seseorang pasti selalu pilih A. Pasti selalu pilih A. Dan ya mungkin kalau situasinya beda dikit, ya mungkin dia pilih B. Tapi dalam situasi yang sama, kalau diulang lagi, 1000 kali pun dia akan tetap pilih A katanya. Nah, tapi kita bilang bahwa kehendak bebas berarti dia punya kemampuan untuk pilih yang berbeda. Membuat keputusan yang berbeda. Apa ilustrasinya dalam Alkitab? Coba kita buka dalam Kejadian pasal 4, saudara. Ini adalah cerita tentang Kain dan Habel. Dan dalam cerita ini kita sudah tahu, Kain ya, mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi coba perhatikan kita lihat ayat 6 dan ayat 7 dari Kejadian pasal 4. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, di dalam satu perikop ini, dalam ayat-ayat ini, terlihat beberapa prinsip di sini. Prinsip bahwa Kain bisa saja memilih berbeda dari yang dia pilih. Dan Tuhan bilang sama dia, kenapa mukamu muram? Kalau kamu berbuat baik, maka mukamu akan berseri. Berarti, menurut Tuhan, Kain bisa memiliki muka yang berseri, kalau keputusan dia berbeda. Dan berarti dia bisa tadinya membuat keputusan yang berbeda itu. Dia bisa saja memilih untuk mempersembahkan sesuatu yang baik. Dan bahkan sampai kepada titik itu pun, masih ada pilihan bagi Kain. Kamu bisa, dosa akan sangat menggoda engkau, kata Tuhan. Dosa akan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita melihat di sini ada the power of contrary choice. Dan definisi ini adalah definisi yang klasik. Artinya ini definisi yang sebenarnya dari dulu sudah diakui oleh orang. Dan seringkali akhirnya disebut sebagai definisi yang libertarian. Di dalam ini kita ada di situ disebut sebagai definisi yang libertarian. Kenapa disebut libertarian? Karena akhirnya muncul definisi-definisi lain yang akan mencoba untuk menggoyang ini. Oke, nah kita sudah melihat tentang konsep kehendak bebas. Kita bilang bahwa kalau Anda tidak punya kehendak bebas, sebenarnya Anda tidak bisa diminta tanggung jawab. Tetapi ada lawan dari itu. Jadi ada konsep yang berbeda total dengan konsep kehendak bebas. Yang kita sebut sebagai paham determinisme. Determinisme kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris, akar katanya adalah determine, jadi menentukan. Jadi determinisme adalah paham yang berkata segala sesuatu termasuk tindakan manusia adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Artinya dalam determinisme semua yang terjadi di dunia ini memang sudah tidak bisa terhindarkan. Artinya sudah ditentukan dari awal. Sudah pasti dari sananya. Sudah pasti dari sana. Konsekuensi yang tidak terhindarkan.
dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jadi saya sengaja kasih gambar ini, ilustrasi ini. Jadi bagaikan ada suatu rantai aksi dan reaksi. Saya berbuat begini karena begini. Nah, saya berbuat A karena B. B terjadi karena ada C. C terjadi karena ada D. D terjadi karena ada E. Dan demikian seterusnya. Ya. Jadi ada mata rantai kausa ya, yang terus sampai kepada apa yang saya lakukan saat ini. Ya, yang tidak terhindarkan. Okay. Dan ada macam-macam determinisme. Ada determinisme yang muncul karena paham ateis. Jadi ateis banyak yang percaya determinisme. Kenapa ateis percaya determinisme? Karena ateis tidak percaya ada sesuatu yang non materi. Jadi ateis tidak percaya ada yang namanya jiwa atau Tuhan. Jadi yang ada di alam semesta ini hanyalah ya yang kita lihat ini, yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita pelajari. Jadi mereka percaya bahwa semuanya mulai dari Big Bang. Lalu dari Big Bang muncul berbagai materi-materi seperti boson, proton, elektron yang menurut mereka lama-lama menjadi galaksi-galaksi, bintang-bintang. Salah satunya tentu galaksi Bima Sakti kita, lalu bintang matahari kita, kalau ada planet bumi, lain sebagainya. Lalu secara kebetulan, ya kehidupan bermula di bumi, kemudian berevolusi pelan-pelan dan lain sebagainya, sampai menjadi manusia. Jadi menurut ateisme, kita semua ini adalah produk dari ya suatu kebetulan. Dan semua kebetulan itu mengikuti hukum alam. Mengikuti hukum alam. Ya, terjadi dengan begitunya saja. Dan di dalam konsep ini, kehendak bebas adalah ilusi. Jadi, sepertinya, menurut ateis, sepertinya kita ini menentukan sesuatu. Ya, misalnya, hari ini saya pilih untuk pergi ke Grave. Hari ini saya memilih pergi ke Sunter. Ya, itu mirip kehendak bebas, tapi itu hanya ilusi. Sebenarnya keputusan kita itu adalah hasil interaksi kimia di dalam otak kita. Jadi dalam otak kita ya terjadi reaksi kimia begini yang menimbulkan keputusan ini. Dan sebenarnya ya reaksi-reaksi kimia itu ya memang sudah pasti terjadi sesuai dengan hukum-hukum alam. Dan jadi kehendak bebas adalah ilusi interaksi atom-atom dalam tubuh manusia. Jadi ini adalah determinisme dari sudut pandang ateis. Jadi banyak ateis tidak percaya ada kehendak bebas. Dan ini cocok, ya, cocok dengan konsep mereka karena juga mereka tidak percaya manusia bertanggung jawab. Ya, manusia tidak bertanggung jawab menurut ateis, mau bertanggung jawab sama siapa? Ya. Jadi manusia tidak bertanggung jawab, semua yang kita lakukan, ya itu ya hanya sekedar mengikuti hukum alam saja sebenarnya. Oke. Nah, tetapi ada determinisme teistik. Determinisme teistik. Jadi tadi determinisme yang ateistik, ya, yang tidak percaya Tuhan. Sekarang bagaimana dengan orang yang percaya ada Tuhan? Ya, jadi teisme adalah orang yang percaya ada Tuhan yang pribadi. Pribadi, ya, contoh teisme adalah Kristen teisme, Yudaisme teisme, Islam juga teisme. Ya, jadi determinisme teisme. Determinisme teisme ada banyak contoh. Islam adalah determinisme teisme. Karena Islam percaya ada Tuhan, tapi dia percaya Tuhan sudah mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Tapi hari ini saya tidak mau bicara panjang lebar mengenai determinisme dalam Islam, karena bukan itu tujuan kita. Tapi bagaimana dalam kekristenan? Ya. Dalam kekristenan juga ada kelompok yang percaya determinisme. Ada kelompok yang percaya semuanya sudah ditentukan, ya, yaitu kelompok Calvinis. Dan saya bukan menuduh sembarangan, ya. Saya kutipkan dari pengakuan iman Calvinis misalnya. Pengakuan iman Calvinis yang disebut
Westminster Confession of Faith, jadi disingkat dengan WCF. Jadi WCF atau Westminster Confession of Faith adalah pengakuan iman yang dibuat oleh kaum Calvinis di Inggris sekitar tahun 1600-an. Contohnya dibilang begini, ada di sini ya, dikatakan Allah dari kekal telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi melalui rencana kehendaknya sendiri yang berhikmat, sempurna, dan maha kudus, dengan bebas dan tidak dapat diubah-ubah. Jadi Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi menurut Westminster Confession of Faith. Saya kutip John Calvin juga. Kalau namanya Calvinisme mestinya standarnya John Calvin ya. Banyak kan John Calvin kan. Nah, bukunya Institutio, dia menulis untuk menyimpulkan, karena kehendak Allah adalah kausa dari segala sesuatu. Jadi kehendak Allah adalah kausa segala sesuatu. Semua pikiran dan tindakan manusia harusnya dianggap diatur oleh pemeliharaannya. Sehingga dia bukan hanya mengerjakan kuasanya dalam orang-orang pilihan yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi juga memaksa orang-orang reprobat untuk melayaninya. Jadi Calvin mengatakan kehendak Allah adalah kausa dari segala sesuatu. Semua pikiran dan tindakan manusia harus dianggap diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur, kita pikir apa, kita bertindak apa, itu semua diatur Tuhan. Oke, masih dalam Institutio, Calvin berkata, mari kita bayangkan sebagai contoh seorang pedagang yang memasuki sebuah hutan dengan sekelompok orang-orang yang dapat dipercaya. Lalu dengan tidak berhikmat, berjalan menjauh dari teman-temannya dan dalam perkelanaannya bertemu dengan sarang perampok dan dibunuh. Kematiannya bukan hanya dilihat lebih dulu oleh mata Allah, tetapi juga ditentukan oleh dekritnya. Jadi yang menentukan dia untuk pergi, yang menentukan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak berhikmat adalah Tuhan juga. Di dalam konsep Calvinis. Kita kasih lagi. Ya, ini ada yang merah, tapi nggak apa-apa karena sudah ada di sini. Ini Anda bisa lihat yang di lembaran Anda. Calvin berkata, kami menegaskan bahwa melalui pemeliharaannya bukan hanya langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang tidak berakal saja, tetapi pikiran dan kehendak manusia diatur sedemikian rupa sehingga bergerak persis dalam jalur yang telah Ia tentukan. Jadi bukan hanya planet, bintang yang bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi semua pikiran dan kehendak manusia juga diatur sedemikian rupa. Kemudian saya kutip Jonathan Edwards. Siapa Jonathan Edwards? Jonathan Edwards ini adalah seorang Calvinis yang sangat terkenal tahun 1800-an. Jadi dia adalah tokoh besar dalam Calvinisme. Dan dia berkata demikian, Allah dengan pasti dalam pemeliharaannya mengatur semua kehendak agen-agen moral. Allah dengan pasti dalam pemeliharaannya mengatur semua kehendak agen-agen moral, baik itu melalui pengaruh positif ataupun izin. Oke, baik, jadi jelas di sini. Melanchthon berkata, segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketetapan ilahi, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara eksternal, tapi bahkan juga pikiran-pikiran yang kita pikirkan secara internal. Jadi, bayangkan. Dengan demikian, di dalam Calvinisme, Allah menentukan semuanya, walaupun mereka berkata terkadang memakai kausa sekunder. Walaupun terkadang memakai kausa sekunder, tapi nggak masalah. Yang penting Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi memakai kausa sekunder maksudnya Tuhan menentukan A terjadi tetapi melalui B. Gitu. B terjadi sehingga terjadi A. Jadi Tuhan tentukan B supaya terjadi A. Gitu. Jadi B menyebabkan A. Nah, saya ibaratkan itu hanyalah seperti permainan domino ini. Jadi kalau sudah disusun sedemikian rupa, maka hanya perlu dijatuhkan yang ujung sini, secara otomatis akan jatuh semua, gitu, sampai ke ujungnya. Jadi kalau misalnya yang ujungnya ini katakanlah tindakan yang sangat jelek,
Misalnya di ujung ini ada pembunuhan, ya. Tapi pembunuhan ini terjadi karena ini karena ini karena ini karena ini, karena ini, dan seterusnya sampai ke sini. Maka bisa juga dikatakan bahwa orang yang memulai yang pertama ini ikut bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di sebelah sini. Gitu, ya. Ya, karena semuanya terjadi secara berantai. Ya. Kalau terjadi secara determinisme, artinya terjadinya tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Nah, bedanya pemahaman kita dengan determinisme adalah kita berkata, seseorang membunuh orang, bisa nggak ada yang mempengaruhi dia? Sangat bisa. Sangat bisa ada yang mempengaruhi dia. Tetapi pengaruh-pengaruh itu tidak ada yang bersifat deterministik. Artinya tidak ada yang bersifat pasti. Tidak ada yang bersifat, oh kalau terjadi B, pasti terjadi A. Gitu. Tidak ada yang bersifat demikian. Namanya pengaruh, orang itu tetap punya pilihan untuk ikut pengaruh itu atau tidak. Jadi dia bisa saja dipengaruhi, tapi dia tetap bisa bilang, saya tidak mau. Tapi di dalam konsep determinisme, semuanya sudah pasti. Kalau terjadi ini, pasti ini, pasti ini, pasti ini, pasti ini, dan seterusnya sampai pasti yang terakhir. Maka kita berkata bahwa dalam konsep seperti ini sebenarnya, ya ini sama saja ya, melakukan satu sama dengan melakukan semua. Nah, oke. Jadi Calvinisme percaya bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang terjadi sejak sebelum penciptaan, yang menentukan pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan manusia, dan semua ciptaan yang lain. Lalu, ya, kita melihat lagi di sini, ya, apa yang determinisme, ya, atau kaum determinis, penganut determinisme, kadang-kadang kita sebut determinis. Ya. Jadi penganut determinisme, bagaimana pandangan mereka tentang kehendak bebas? Nah ini terbagi. Ada sebagian penganut determinisme yang tidak percaya kehendak bebas. Ini disebut sebagai hard determinis. Nah, saya berkata ini adalah determinis, penganut determinis yang konsisten. Ya karena semua sudah ditentukan, ya jelas nggak ada yang namanya kehendak bebas. Ya itu kan logis sebenarnya. Tetapi ada sebagian penganut determinisme yang berkata bahwa tetap ada kehendak bebas. Jadi sebagian lagi mempertahankan kehendak bebas dan ini disebut sebagai soft determinis. Soft determinis. Jadi ada hard determinis, ada soft determinis. Lalu bagaimana menurut mereka bisa ada kehendak bebas walaupun semuanya sudah ditentukan? Nah, jadi jawaban mereka adalah compatibilism. Compatibilism. Ya, ini kurang I satu ya. Compatibilism, yaitu dengan cara mengubah definisi dari kehendak bebas. Nah, makanya tadi dari awal saya sudah mulai duluan, kita mulai mendefinisikan kehendak bebas itu apa. Kehendak bebas itu adalah kalau saya memilih, pilihan saya tidak ditentukan oleh kausa di belakang saya. Atau dengan kata lain, dalam situasi yang sama, saya bisa pilih A, bisa juga pilih B. Atau power of contrary choice. Itu definisi yang benar. Tetapi orang-orang determinis ingin berkata bahwa, oh kami juga punya kehendak bebas. Tapi caranya gimana? Definisi kehendak bebas itu diubah sedikit sama dia. Definisi kehendak bebas. Padahal, ya kita melihat bahwa menurut Webster, ya, free will adalah freedom of decision or of choice between alternative. Ya. Tetapi menurut determinisme bagaimana? Definisi kehendak bebas dalam compatibilism, seseorang bebas jika ia melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri tanpa paksaan katanya. Jadi yang penting waktu dia melakukannya, dia tidak merasa terpaksa. Maka dia masih dianggap punya kehendak bebas atau bebas. Jadi makanya disebut sebagai compatibilism. Artinya apa sih compatibilism? Kalau kita bilang sesuatu itu compatible, maksudnya apa? Compatible.
Compatible ini artinya ada A dan ada B bisa cocok gitu kan. Namanya compatible. A dan B cocok, itu compatible. Jadi kenapa pandangan ini disebut compatibilism? Karena dia ingin mencocokkan dua hal. Mencocokkan determinisme dengan kehendak bebas. Mencocokkan bahwa semua tindakan manusia ditentukan Allah, determinisme, tapi manusia juga bebas gitu. Aneh ya? Ya. Jadi semua yang kamu lakukan itu sudah ditentukan Tuhan katanya. Tapi kamu bebas. Kenapa bisa bebas? Kan sudah ditentukan. Ya, karena walaupun semua sudah ditentukan, tapi kamu melakukannya dengan senang atau rela gitu. Ambil contoh lagi, misalnya kemarin mungkin ada yang beli es krim. Pergi ke Alfamart atau kemana ya, beli es krim ya. Beli es krim. Anda senang nggak waktu beli es krim? Anda rela nggak? Rela. Tapi sebenarnya sudah ditentukan Tuhan. Artinya dari sejak kekekalan, Tuhan sudah tentukan pada hari sekian, tanggal sekian, Anda ini akan pergi ke sini beli es krim gitu. Tetapi Anda tetap bebas, karena waktu Anda lakukan, Anda melakukannya dengan rela, ya, dengan senang gitu. Bukan ditodong pistol, ayo ikut saya ini ke toko es krim, beli es krim, ya bukan seperti itu. Ya. Anda pergi sendiri, Anda jalan sendiri, mungkin Anda sambil nyanyi-nyanyi, ya. Anda beli es krim yang paling Anda suka. Jadi semua Anda lakukan dengan sukacita, dengan senang, ya. Tanpa Anda sadari, atau mungkin Anda sadari kalau Anda Calvinis, bahwa semuanya sudah ditentukan dari awal. Ya. Bahwa semuanya itu sudah Tuhan dekretkan. Ya. Bahwa itu pasti Anda akan lakukan. Jadi, menurut compatibilism, yang paling penting dalam kehendak bebas adalah senang atau tidak senangnya, rela atau tidak relanya orang itu melakukan. Ya. Ini yang penting di dalam definisi compatibilism. Sedangkan menurut definisi kita tadi, definisi yang libertarian, komponen yang paling penting dalam kehendak bebas itu adalah bisakah saya memilih yang lain? Bisa nggak saya memilih yang lain? Kalau saya tidak bisa memilih yang lain, tidak ada kehendak bebas. Tapi kalau menurut compatibilism, itu nggak penting. Anda pergi beli es krim, sudah pasti, dan Anda nggak bisa enggak. Anda sudah tentukan pasti seperti itu. Tetapi yang penting adalah kamu rela, gitu. Kamu rela, kamu melakukannya dengan senang. Nah, jadi kita sudah melihat adanya pertarungan definisi. Pertarungan definisi. Makanya kadang-kadang kalau kita sedang mempelajari sesuatu atau berdebat atau mencari sesuatu, yang paling penting adalah definisi dulu pertama. Definisi yang mana gitu, yang benar. Nah, kita mengatakan definisi compatibilism ini tidak bisa sebenarnya, tidak bisa lolos dari pengujian. Karena akhirnya mereka bilang begini, karena manusia rela berbuat dosa, maka Allah tetap akan hukum manusia yang berdosa itu. Walaupun dia berdosa, Tuhan tentukan. Jadi Tuhan tentukan, misalnya Tuhan menentukan A untuk mencuri. Nah itu Tuhan yang tentukan dalam determinisme. Karena ingat, semua ditentukan Tuhan, termasuk dosa. Jadi Tuhan tentukan A untuk mencuri, tapi kemudian Tuhan akan hukum A. Loh kok bisa Tuhan hukum? Kan Tuhan yang tentukan. Ya, karena walaupun Tuhan tentukan A mencuri, tapi waktu A mencuri, A lakukan dengan rela. Artinya dia memang pengen mencuri gitu. Ya, karena dia waktu mencuri dia ada kerelaan dan keinginan mencuri, walaupun itu sudah Tuhan tentukan, tapi Tuhan hukum juga. Gitu. Karena dia rela, dia ingin mencuri. Nah, kira-kira masuk akal nggak gitu Bapak Ibu Saudara? Kita bisa berpikir ini harus diuji dulu nih, karena dia memainkan definisi sekarang. Ya. Kalau ditanya, bisa nggak dia nggak mencuri? Nggak bisa, karena sudah ditentukan, pasti mencuri kan? Ya. Kalau dia nggak bilang saya nggak mau curi, nggak bisa, memang sudah ditentukan dia akan mencuri. Ya. Tapi Tuhan akan hukum dia karena dia mencuri. Karena waktu dia mencuri dia senang gitu, dia senang waktu dia mencuri, dia rela. Jadi menurut compatibilism,
Yang paling penting adalah masalah kerelaan ini. Sedangkan kalau menurut libertarian atau definisi klasik dari kehendak bebas, yang penting adalah bisa nggak dia sebenarnya memilih pilihan lain. Kalau dia tidak punya pilihan lain, ya, dia tidak bisa do the other thing, do the alternative, maka dia nggak bebas sebenarnya. Dan dia nggak bisa diminta tanggung jawab. Gitu. Nah, ini menjadi pertarungan. Tapi kita bilang bahwa kompatibilisme gagal menjelaskan tanggung jawab manusia karena tidak ada kemampuan untuk mengambil pilihan lain. Kita bilang, jadi inti bagi kita adalah ada nggak pilihan lain? Bisa nggak dia berbuat yang lain? Gitu. Kita ambil contoh yang dalam Alkitab. Misalnya Kain, yang tadi kita baca. Kain, Tuhan marahin dia, Kain, kenapa kamu muram? Ya, mestinya kalau kamu berbuat baik, kamu akan berseri. Tapi kita bilang kalau misalnya kompatibilisme benar, kalau determinisme benar, kan Tuhan sudah tentukan Kain untuk mempersembahkan tanaman gitu atau tumbuhan gitu kan. Lalu kok Tuhan malah marahin Kain? Kain mestinya kamu persembahkan yang bagus, persembahkan domba kayak Habel gitu. Padahal kan Tuhan yang tentukan. Jadi dia nggak punya pilihan sebenarnya. Walaupun Kain waktu lakukan itu dia senang, tapi kan dia sebenarnya nggak punya choice. Dia tidak bisa melakukan yang lain lagi. Jadi bagi kita yang penting adalah adakah kemampuan untuk mengambil pilihan lain. Kalau tidak ada ini, maka tidak bisa, dia gagal untuk menjelaskan tanggung jawab manusia. Lalu kita bilang, kompatibilisme gagal untuk membenarkan posisi determinisme seperti Calvinisme, karena kerelaan dan kesenangan manusia ditentukan oleh Allah juga. Ingat, yang ditentukan oleh Allah dalam, tadi kita baca John Calvin, Westminster Confession of Faith, Jonathan Edwards, Melanchthon, semua tokoh-tokoh Calvinis, mereka berkata yang ditentukan Allah itu apa? Semuanya. Termasuk pikiran kita, termasuk kesenangan kita, termasuk kerelaan kita. Jadi kita bilang, percuma kalau kamu berkata, kok kan dia rela, kan dia senang. Loh, dia rela dan senang pun Tuhan yang tentukan. Gitu. Jadi itu bukan suatu pertahanan kalau begitu. Kita nggak bisa memakai itu untuk melindungi. Oh ya, dia tetap wajib dihukum. Misalnya ada A, Tuhan tentukan A untuk mencuri. Tuhan tentukan A untuk mencuri. Lalu habis dia mencuri, Tuhan bilang, aku akan hukum kamu A, kamu mencuri. Ya. Makanya ditentukan. Oh ya, tapi waktu kamu mencuri, kamu senang, kamu rela melakukannya. Ya, tapi saya senang dan rela pun ternyata Tuhan yang tentukan juga gitu. Ya. Karena Tuhan tentukan semuanya. Kalau gitu gimana bisa disalahkan? Nah, kita bilang bahwa kerelaan dan kesenangan manusia ditentukan oleh Allah juga. Ya. Karena di dalam konsep Calvinis atau determinis, ya, segala sesuatu ditentukan. Ya, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Ya. Nah, sesudah kita melihat argumen seperti ini, mungkin kita bertanya, kalau gitu argumen mereka apa gitu? Kan nggak mungkin orang yang pinter-pinter bisa percaya seperti ini kalau mereka nggak ada argumen kan? Ya. Kenapa mereka bisa percaya seperti ini? Ya. Nah, mereka bisa percaya seperti ini antara lain karena argumen dari kemahatauan Tuhan. Dan saya ambil contoh salah seorang tokoh Calvinis lain yang sangat terkenal namanya Arthur Pink. Ya. Arthur Pink ya. Sudah ada juga di ini kita, jadi saya bacakan saja. Dikatakan, bukankah bila Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu, hal itu secara otomatis membuktikan bahwa dia telah menetapkan terlebih dahulu segala sesuatu? Bukankah jelas bahwa Allah telah mengetahui terlebih segala sesuatu yang akan terjadi karena dia telah menetapkan atau mendekretkan apa yang seharusnya terjadi? Pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu didasarkan kepada dekret-dekret Allah. Oleh karena itu, bila Allah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi, itu karena dia telah menetapkan dalam dirinya semenjak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi kenapa banyak orang percaya determinisme? Salah satu argumen yang mereka pakai adalah karena Allah Maha Tahu katanya. Kalau Allah Maha Tahu, misalnya gini,
Kita ambil contoh tadi masalah mencuri. A mencuri. Ya. Calvinis atau determinis berkata Allah sudah tentukan dia mencuri. Ya. Kenapa bisa Allah sudah tentukan dia mencuri? Ya karena ya, Allah sudah tahu dia akan mencuri. Kan Allah Maha tahu. Mungkin dia tantang kita. Kamu percaya nggak Allah Maha tahu? Ya. Percaya, namanya orang Kristen, kita percaya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, berarti sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu dia akan mencuri. Ya. Tanggalnya, detiknya, persisnya Tuhan sudah tahu semua. Dia bakal mencuri. Nah kalau Tuhan sudah tahu dia bakal mencuri, dan Tuhan sudah tahu dari kekekalan, maka sampai kepada titik saat Tuhan tahu dia akan mencuri itu, bisa nggak dia berbuat yang lain? Kalau dia berbuat yang lain, Tuhan salah dong jadinya taunya. Dan Tuhan nggak mungkin salah. Jadi karena Tuhan sudah tahu dia akan mencuri, maka pada saat itu yang Tuhan tahu dia akan mencuri itu, nggak mungkin dia berbuat yang lain lagi. Karena kalau dia berbuat yang lain, maka pengetahuan Tuhan menjadi salah. Sehingga mau nggak mau ya dia mencuri, cuman dengan senang. Dengan senang. Makanya akhirnya dia dihukum juga oleh Tuhan. Nah ini argumen mereka. Jadi kita sebut argumen dari kemahatauan. Argumen dari kemahatauan. Kalau Anda percaya Tuhan Maha Tahu katanya, otomatis kamu harus percaya Tuhan menentukan segala sesuatu. Ya, karena ya, kalau enggak nanti Tuhan salah. Ya. Hari ini ya misalnya Saudara Jaya pakai merah. Pakai merah. Dia nggak bisa pilih yang lain, karena Tuhan sudah tahu dari dulu. Tuhan sudah tahu bahwa tanggal 17 Agustus 2016, Saudara Jaya akan pakai jas merah. Tapi tadi pagi kalau misalnya dia mau pakai yang lain, Tuhan jadi salah taunya. Jadi mau nggak mau dia harus dia pasti pakai merah. Dengan cara demikian berarti Tuhan sudah tetapkan segala-galanya, karena Tuhan sudah tahu segala-galanya. Tuhan tahu segala-galanya, berarti Tuhan menetapkan segala-galanya. Maka ini argumen dari si Pink ini, ya, Arthur Pink ya. Ini buku dia, Sovereignty of God. Dia bilang, bukankah jelas bahwa Allah telah mengetahui terlebih segala sesuatu, karena dia telah menetapkan segala sesuatu itu. Ya. Jadi, ini argumen dia. Nah, benar nggak argumen seperti ini? Ini argumen yang sangat persuasif. Artinya ya banyak orang berpikir benar juga nih argumen ini. Ya. Kalau Tuhan sudah tahu segala sesuatu, ya, maka berarti ya dia sudah menetapkan segala sesuatu. Dan nggak mungkin lagi kita punya pilihan. Kalau Tuhan sudah tahu dari kekekalan saya akan lakukan A, nggak mungkin saya lakukan B. Berarti pilihan itu hanya ilusi. Dan dia bilang, ada sekelompok orang yang setuju dengan argumennya Arthur Pink tadi. Setuju dengan argumen Arthur Pink, ya. Tetapi dia lari ke ekstrim yang satu lagi. Ya. Dia bilang benar, kalau Tuhan sudah tahu apa yang akan saya lakukan, maka berarti saya nggak punya pilihan. Tapi bedanya dia dengan Arthur Pink adalah Arthur Pink berkata, nah makanya kalau begitu Tuhan sudah tentukan segala sesuatu dan kamu pun gak punya pilihan sebenarnya. Tetapi orang yang satu ini, kelompok yang satu ini, dia lari ke ekstrim yang satu lagi. Saya tidak percaya bahwa saya tidak punya pilihan, saya punya pilihan. Tetapi saya setuju dengan argumen kamu, kalau Tuhan sudah tahu dari awal apa pilihan saya, maka saya gak punya pilihan lagi. Oleh karena itu, kesimpulan mereka adalah Tuhan tidak tahu kalau gitu. Tuhan tidak tahu apa yang akan saya pilih. Nah, ini adalah sejumlah teolog atau suatu doktrin yang mulai berkembang yang disebut sebagai open theism. Open theism. Open theism berkata bahwa ya, kalau kita tanya sama dia, kalian percaya nggak Tuhan Maha Tahu? Oh iya, Tuhan Maha Tahu. Mereka bilang, kalian percaya Tuhan Maha Tahu? Tapi mereka bilang Tuhan Maha Tahu atas hal-hal yang bisa diketahui. Jadi mereka bilang percaya bahwa Allah Maha Tahu dalam pengertian mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui tentang masa depan. Dan pilihan manusia yang belum terjadi tidak dapat diketahui per definisi. Jadi open theism percaya bahwa Tuhan belum tahu kita akan pilih apa.
Tuhan belum tahu besok kita akan pilih makan apa. Walaupun Tuhan bisa menebak, karena Tuhan maha berhikmat. Tuhan tahu dari preferensi kita, dari kesukaan kita, mungkin Tuhan bisa tebak. Tapi Tuhan tidak tahu pasti. Dan kenapa? Ya karena itulah kehendak bebas katanya. Jadi dengan kata lain sebenarnya, walaupun open theism boleh dibilang berada di ekstrim yang satu lagi. Kalau Calvinis kita bilang ada di ekstrim ini, semua sudah ditentukan Tuhan. Open theism berada di ekstrim yang satu ini, ya, bahwa Tuhan bahkan tidak maha tahu dalam pengertian yang klasik. Ya. Tetapi walaupun dua-duanya berada pada ekstrim ujung dan ujung, sebenarnya keduanya bisa sampai pada posisi mereka masing-masing karena mereka setuju dengan satu prinsip utama. Mereka setuju dengan satu prinsip utama bahwa kalau Tuhan tahu, berarti Tuhan menentukan. Cuman respon mereka berbeda. Tapi dua-duanya sepakat kalau Tuhan tahu, Tuhan menentukan. Kalau Calvinis, jadi responnya, ya udah, saya percaya Tuhan tahu kok. Jadi Tuhan menentukan. Sedangkan open theisme, responnya sebaliknya. Ya, saya tidak percaya bahwa kita tidak punya pilihan, kita pasti punya pilihan. Oleh karena itu Tuhan tidak mungkin menentukan, dan kalau itu berarti Tuhan tidak tahu. Gitu. Tetapi premis dasarnya mereka sepakati bersama bahwa Tuhan tahu sama dengan Tuhan menentukan. Nah, ini yang terjadi ketika kita salah memahami kemahatauan Tuhan. Sebenarnya kita bilang kuncinya adalah untuk melihat bahwa tahu tidak sama dengan menentukan. Maha tahu. Atau Tuhan tahu lebih dahulu. Atau disebut sebagai pra-pengetahuan. Atau foreknowledge. Itu tidak sama dengan foreordained. Tuhan tahu lebih dulu tidak sama dengan Tuhan menentukan lebih dahulu. Okay. Jadi baik Calvinis maupun open theist berkata, Allah tahu berarti Allah menentukan. Ya. Tapi ini tidak benar. Kita bisa lihat satu contoh dalam Alkitab. Ya. Coba kita buka 1 Samuel. Ini ya. Pasal yang ke-23. Coba kita lihat. Dan ini cerita tentang Daud. Daud waktu itu sudah lari sana-sini, dikejar-kejar oleh orang Filistin. Dan suatu kali dia pergi ke suatu kota namanya Kehila. Dan dia pergi ke kota Kehila, waktu dia masuk ke kota Kehila, dia bantu orang Kehila di sana. Saul senang, wah ini Daud masuk ke kota Kehila katanya ya. Nah, kalau dia ada dalam kota, gampang, saya akan datang, saya akan tangkap dia. Lalu, coba kita baca dari ayat 8. Ya, 1 Samuel 23 dari ayat 8. Inti yang saya ingin tunjukkan di sini adalah, Tuhan bisa tahu sesuatu tanpa menentukannya. Ya. Tadi kalau kita baca kutipan dari Arthur Pink bilang, kalau Tuhan tahu, itu berarti Tuhan menentukan. Tapi ayat-ayat ini, dengan jelas memberikan contoh, bahwa ada saatnya Tuhan tahu, tapi tidak Tuhan tentukan. Jadi Daud lagi di kota Kehila, dia dengar kabar, Saul mau datang. Dan Daud bingung nih, saya harus bertahan di kota Kehila, atau saya harus kabur. Jadi dia pengen tahu dari Tuhan, kalau saya bertahan di Kehila, lalu Saul datang, orang Kehila bakal bagaimana? Orang Kehila bakal pro saya, atau bakal mengkhianati saya. Dan dia bertanya sama Tuhan lewat imam waktu itu, Abiatar. Dan Tuhan jawab dia. Tuhan jawab dia di ayat yang ke-11. Daud tanya, Tuhan, saya dengar Saul mau datang. Benar nggak Tuhan, Saul akan datang? Jawab Tuhan apa di situ? Ia akan datang. Nah, dalam kenyataannya, ini nggak terjadi. Karena setelah peristiwa percakapan Daud dengan Tuhan ini, Daud langsung kabur. Dan ketika Daud kabur dari Kehila, Saul dengar, oh Daud nggak lagi di Kehila, jadi dia nggak jadi pergi. Gitu. Jadi Saul tidak benar-benar mendatangi Kehila. Cuman jawaban Tuhan ia akan datang ada dalam konteks, kalau saya tetap di Kehila, akankah Saul datang? Dan Tuhan bilang, ya dia akan datang.
Tetapi pada kenyataannya ini tidak terjadi. Gitu. Karena akhirnya Daud kabur, ya, Daud kabur dan Saul nggak jadi datang. Ya. Sama dengan ayat 12. Ayat 12 Daud tanya, akankah diserahkan orang-orang Kehila, akankah mereka menyerahkan aku ke tangan Saul? Jawaban Tuhan apa? Akan mereka serahkan. Dan sekali lagi ini nggak terjadi sebenarnya. Ini nggak terjadi. Jadi ini hipotetis. Karena dalam kenyataannya yang terjadi selanjutnya, Daud kabur duluan. Karena dia sudah tahu dari Tuhan, kalau gue tinggal di sini terus, ya, Saul bakal datang dan orang Kehila bakal mengkhianati saya dan akan menyerahkan saya dan sebagainya. Jadi Daud kabur. Tetapi kenapa Tuhan bisa tahu persis apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Kehila dan apa yang akan dilakukan Saul, walaupun itu tidak terjadi? Artinya itu tidak mungkin Tuhan tentukan, karena nggak terjadi kan? Ya. Nggak terjadi, dan nggak terjadi ya berarti nggak mungkin Tuhan tentukan. Tapi Tuhan kok bisa tahu gitu? Nah, berarti pengetahuan Tuhan dengan penentuan Tuhan itu tidaklah sama persis. Seperti yang ingin dinyatakan oleh Calvinis atau kaum determinis. Karena mereka yang mengatakan bahwa kalau Tuhan tahu berarti Tuhan menentukan. Tapi jelas-jelas ini Tuhan tahu Saul bakal bagaimana, Tuhan tahu orang Kehila bakal bagaimana, walaupun tidak dia tentukan. Jadi ini satu contoh. Nah, mengenai pengetahuan, saya berikan sedikit ilustrasi, ya, ilustrasi nonton bola misalnya. Ya. Ilustrasi nonton bola ini seperti begini. Ya. Misalnya saya nonton bola, ya. Misalnya pertandingan, ya. Dan misalnya saya nonton bola dengan teman saya. Jadi pertandingan ini misalnya adalah pertandingan ulang, jadi rekam ulang. Ya. Dan misalnya kebetulan saya sudah nonton yang live-nya. Saya sudah nonton yang live-nya, misalnya malam-malam saya sudah bangun, saya nonton. Saya sudah tahu jalan pertandingan itu bagaimana. Ya. Lalu besoknya saya sama teman saya nonton lagi, kali ini tayang ulang. Ya, cuma mungkin teman saya nggak sadar itu tayang ulang gitu. Ya. Nah, teman saya pikir ini live, padahal salah, live-nya saya sudah tonton live-nya. Jadi saya sudah tahu apa yang bakal terjadi. Gitu. Nah, tentu bagi teman saya seolah-olah saya ini maha tahu gitu. Jadi ini saya sedikit istilahnya membuat kemahatauan, tapi kemahatauan yang palsu gitu ya. Jadi saya kayak maha tahu, karena saya sudah tahu hasilnya, dia kira ini live. Ya. Jadi sambil misalnya pertandingan bola itu berlangsung, ya, wah ada striker misalnya gitu kan, waduh ya, strikernya tendang misalnya, wah Theo Walcott lagi bawa bola misalnya gitu kan, ya. Menuju gawang Manchester United misalnya gitu ya. Wah saya tahu ini ya. Wah ini bakal gol ini. Ya. Saya kasih tahu dia. Wah bentar lagi dia gocek si Smalling itu ya. Wah benar dia gocek si Smalling kan. Smalling jatuh misalnya gitu kan. Ya. Wah berikutnya dia gocek lagi. Dia bakal gocek si Blin itu ya. Benar dia gocek si Blin. Mungkin teman saya bingung. Kok kamu bisa tahu gitu. Ya. Dia bakal tendang itu masuknya pojok kanan itu. Tendang masuk pojok kanan misalnya. Kok kamu bisa tahu? Ya, misalnya dia kira itu live gitu kan. Ya. Tetapi sebingung-bingungnya dia mengenai bagaimana saya bisa tahu. Nggak mungkin dia mengira, gara-gara kamu tahu pasti kamu yang tentukan. Kan nggak mungkin kan seperti itu kan. Ya. Dalam pengertian gini, pengetahuan saya didasarkan pada apa yang terjadi. Nggak mungkin apa yang terjadi itu didasarkan pada pengetahuan saya. Jadi terbalik saudara. Nah, sebenarnya Calvinis atau determinis memahami masalah pengetahuan Tuhan dengan apa yang terjadi juga terbalik. Misalnya kita ambil contoh tadi masalah milih baju. Ya. Misalnya saudara Jaya pilih baju warna merah hari ini, atau jaket warna merah. Tuhan sudah tahu dari kekekalan. Tuhan sudah tahu dari kekekalan. Dia bakal pilih jaket warna merah. Oke. Lalu apakah benar pada hari itu dia mau pilih jaket? Misalnya dia punya jaket satu lagi, misalnya entah warna kuning kah, warna apakah gitu kan. Benarkah bahwa dia nggak punya pilihan lain? Tidak, kita bilang dia tetap punya pilihan. Loh, nanti kalau dia pilih baju warna lain, pengetahuan Tuhan jadi salah dong. Nah, disitulah letak kesalahpahamannya, tidak demikian. Kalau misalnya saudara Jaya pilih jaket warna kuning, dia tetap punya pilihan itu. Dan
pengetahuan Tuhan tidak salah. Karena kalau dia pilih jaket warna kuning, maka dari kekekalan Tuhan taunya dia pilih jaket warna kuning gitu. Kalau dia pilih jaket warna biru, maka Tuhan taunya dia pilih jaket warna biru. Kebetulan dia pilih jaket warna merah, maka Tuhan dari awal taunya dia pilih jaket warna merah. Jadi begini istilahnya, bukan pengetahuan Tuhan yang menentukan kita bakal berbuat apa, tapi kita berbuat apa itulah yang membuat Tuhan menjadi tahu gitu. Walaupun taunya itu sudah dari sebelumnya. Bisa kita pahami sedikit di sini ya. Jadi mereka memutarbalikkan sehingga menjadi gara-gara saya tahu, jadi saya ditentukan. Gara-gara Tuhan tahu, maka saya jadi nggak punya pilihan. Terbalik jadinya. Karena kalau kita anggap seperti ilustrasi ini, itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Jadi peristiwa itulah yang menghasilkan pengetahuan. Bukan pengetahuan yang menghasilkan peristiwa. Nah ini harus dipahami dengan benar. Jadi Tuhan ya sudah tahu. Oh waktunya habis ya. Oke. Jadi kita sebentar. Oke ya kita sampai di sini dulu ya. Lalu kita tanya, apakah Allah harus menciptakan langit dan bumi? Nah, jawabannya gimana? Apakah Allah harus menciptakan manusia? Ya. Maka secara tradisional orang Kristen menjawab tidak harus. Ya. Karena Allah tidak tergantung kepada ciptaannya. Ciptaan tergantung kepada Allah. Ya. Jadi Allah tidak harus menciptakan langit dan bumi.